Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Nur Rizman Salma Azhari dengan NIM 25109142200021 dari kelas A Program Studi Psikologi Angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai optimalisasi metode manajemen waktu bagi mahasiswa, khususnya dengan skala prioritas dan pengalokasian blok waktu. Nah, dalam perkuliahan, mahasiswa seringkali dihadapkan dengan jadwal yang padat dan beragam. Setiap hari pasti terdapat perkuliahan dan itu sangat dinamis. Apalagi adanya tugas individu, tugas diskusi kelompok, kegiatan organisasi, serta kesibukan tanggung jawab pribadi. Situasi ini menuntut adanya pengelolaan waktu yang bijak agar seluruh aktivitas dapat berjalan secara terarah melalui metode skala prioritas dan metode yang dikenal dengan sebutan time blocking, atau dalam video kali ini kita sebut dengan pengalokasian blok waktu. Pembagian jadwal mampu kita atur lebih efektif dan juga menjadi lebih efisien. Nah, ada 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk menerapkan kedua metode tersebut. Langkah pertama yakni dengan menetapkan skala prioritas. Skala prioritas sendiri dilakukan dengan mengelompokkan tugas berdasarkan tingkatan kepentingan dan urgensinya. Tugas dapat dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, kurang penting namun mendesak, dan yang terakhir kurang penting dan tidak mendesak. Sebagai contohnya, tugas dengan tenggat waktu dekat dan juga memiliki bobot penilaian yang besar termasuk dalam kategori penting dan mendesak, sehingga perlu diselesaikan segera. Tugas yang tenggatnya masih cukup lama namun masih berpengaruh pada nilai IP atau nilai akhir kita tetap perlu direncanakan sejak awal dan dicicil agar proses pengerjaannya dapat berproses stabil. Ini termasuk dalam prioritas kedua. Nah, dengan penyusunan skala prioritas, mahasiswa memiliki gambaran yang jelas mengenai urutan pengerjaan dan mampu mengalokasikan penjadwalan secara proporsional. Nah, yang ketiga yakni ketika adanya tugas yang kurang penting namun mendesak. Misalnya, ada tugas yang masih memiliki deadline dekat, tetapi dia tidak terlalu memiliki bobot yang besar dalam nilai akhir. Nah, dan yang termasuk dalam prioritas terakhir ialah aktivitas yang termasuk dalam hobi, di mana kita hanya perlu melakukannya di waktu senggang, sehingga itu termasuk dalam kurang penting dan tidak mendesak. Nah, lalu kita akan memasuki langkah yang kedua, yakni pengelompokan agenda yang sejenis. Nah, aktivitas yang memiliki karakteristik sama dapat kita jadwalkan dalam satu rentang waktu yang berbarengan. Misalnya, kegiatan membaca jurnal, menyusun referensi, menulis daftar pustaka, ataupun kajian pustaka dapat kita kerjakan dalam satu sesi yang sama agar kita tetap fokus dan pengalokasian waktu dapat lebih efisien. Seperti diskusi kelompok dan juga penyelesaian tugas kelompok itu bisa kita atur dalam blok waktunya sendiri agar strategi ini mampu menjaga konsentrasi dan menciptakan ritme kinerja kita yang lebih stabil. Lalu, kita akan memasuki langkah yang ketiga, yakni metode time blocking atau pengalokasian blok waktu. Pengalokasian ini merupakan teknik pengaturan waktu dengan membagi beberapa jam atau beberapa hari ke dalam beberapa blok yang telah ditentukan sesuai fungsinya. Setiap blok memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, pagi hari untuk pengerjaan tugas yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, siang hari untuk mengikuti kegiatan perkuliahan ataupun organisasi, dan sore hari untuk aktivitas hobi maupun istirahat. Dengan adanya pembagian ini, aktivitas harian kita bisa jadi terstruktur dan terpantau kinerjanya. Langkah yang keempat ialah penerapan metode secara konsisten. Konsistensi akan berperan penting dalam pembentukan kebiasaan yang produktif. Penyusunan jadwal dapat kita lakukan setiap awal minggu atau setiap malam sebelum aktivitasnya dimulai pada
keesokan harinya. Kedisiplinan dalam mengikuti jadwal yang telah disusun akan membangun rasa tanggung jawab dalam diri serta meningkatkan keteraturan kita dalam menjalani perkuliahan. Lalu yang terakhir atau yang kelima ialah melakukan evaluasi hasil penerapannya dalam keseharian kita. Nah, evaluasi dapat dilakukan dengan merefleksikan capaian harian di saat malam hari sebelum tidur atau dapat dilakukan mingguan di akhir minggu. Mahasiswa dapat meninjau kembali apakah terselesaikan atau tidak tugas tersebut sesuai dengan rencananya, apakah pembagian waktu sudah realistis dengan kebutuhan kita, dan apakah kondisi fisik serta fokus kita dalam menjalankan penjadwalan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif dalam kelolanya. Nah, hasil evaluasi menjadi dasar untuk kita melakukan penyesuaian lebih lanjut pada perencanaan berikutnya agar yang diterapkan semakin optimal bagi diri kita. Nah, optimalisasi manajemen waktu melalui skala prioritas tersebut dan juga pengalokasian blok waktu memberikan arah yang jelas kepada kita dalam menjalani aktivitas perkuliahan. Dengan perencanaan yang terstruktur tersebut, mahasiswa dapat menjaga produktivitasnya, mempertahankan kualitas pengerjaan tugas, serta menjalani rutinitas akademik menjadi lebih optimal. Nah, dengan demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat menerapkan tips tersebut menjadi pribadi yang produktif di perkuliahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.